Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengerjakan soal UKK TKJ tahun 2021. Sebelum kita melakukan konfigurasi, yang pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan hard reset ke mikrotik dan access point yang akan kita gunakan. Pertama kita akan mereset router terlebih dahulu. Cara reset router adalah berikut ya. Kita tekan tombol resetnya sebelum kita cok power dalam posisi mati ya. Kita tekan, tahan, kemudian kita cok powernya ya. Kita bisa lihat lampu indikator ACT menyala. Kita lepas ketika dia berkedip. Begitulah cara reset untuk router. Selanjutnya adalah cara reset access point ya. Kita dalam posisi sudah dipasang powernya. Di sini kita bisa lihat sudah menyala. Access point yang kita gunakan adalah D-Link DIR 600M ya. Nah, untuk cara resetnya kita sudah pasang kabel power, kemudian kita tekan tombol resetnya di sini ya. Kita tekan tombol resetnya di sini. Kita tekan kurang lebih selama 10 detik. Setelah 10 detik kita lepaskan resetnya. Kita bisa lihat di sini lampu berkedip. Setelah kita mereset kedua alat ini, kita akan memasang kabelnya ya. Pada port 1 itu kita pasang kabel internet ya. Ya, ini adalah kabel internet. Kita pasang ke port 1. Kemudian port 2 adalah kabel yang mengarah ke komputer ya. Ini kabelnya. Kita bisa lihat kabelnya, kabel yang mengarah ke komputer. Port 2 kita pasang di port 2. Kemudian port 3 adalah kabel yang mengarah ke access point ya. Kita bisa pasang ke di sini kita pasangnya di port LAN ya, jangan di port 1. Kita pasangnya di port LAN. Oke. Seperti ini. Setelah kabel terpasang, selanjutnya kita buka aplikasi Winbox yang ada di folder UKK TKJ 2021. Kita buka aplikasi Winbox-nya. Oke. Kita pilih Neckboard, kemudian jika belum tampil kita bisa klik refresh. Jika sudah tampil kita bisa langsung klik MAC address. Pastikan kita connect menggunakan MAC address ya. Kita connect menggunakan MAC address, bukan menggunakan IP. Kita pilih MAC address, kemudian kita klik connect. Oke, pada awal terbukanya muncul default configuration seperti ini ya. Kita pilih remove saja, remove configuration. Kita tunggu ini akan logout. Oke. Nah, setelah dia logout, ini logout dikarenakan kita pilih remove tadi ya. Kemudian kalau sudah kita pilih reconnect lagi, jika diklik reconnect masih belum muncul, belum terbuka, kita tunggu lagi sampai dia bisa reconnect. Oke. Setelah itu kita selanjutnya kita akan reset secara sistem ya. Sistem, kita pilih sistem, kemudian kita pilih reset configuration. Kita centang ini, kemudian kita klik reset, pilih yes. Kita tunggu lagi, ini akan logout. Oke, ini sudah logout. Kita coba klik reconnect lagi. Jika belum bisa connect, kita tunggu saja karena sistemnya masih restart. Setelah di reset tadi, kita pilih Neckboard, kita refresh lagi, kita tunggu dia muncul di sini.
Oke, kita bisa lihat di sini IP address sudah menjadi 0. Kemudian kita akan connect kembali, klik MAC address, kemudian kita klik connect. Oke, router sudah siap kita konfigurasi. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita memberi nama interface. Ya, kita klik interface, kemudian kita rubah nama dari masing-masing interface yang sudah terpasang, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Ya, tujuannya diberi nama agar supaya mempermudah kita pada saat konfigurasi nanti, kita bisa tahu apa yang harus kita konfigurasi, kita pilihnya apa. Oke, kita klik 2 kali, kemudian kita beri keterangan internet Ether 1 adalah internet. Kita klik apply, oke. Begitupun juga Ether 2, kita klik 2 kali, kita beri keterangan ini adalah jaringan lokal. Kemudian Ether 3 itu adalah jaringan wireless. Oke, setelah kita beri nama ketiganya, Ether 1, Ether 2, Ether 3, kita klik close saja. Selanjutnya kita akan mencari internet agar router sudah bisa terhubung ke internet. Kita pilih IP, kemudian kita klik DHCP client, kita klik add atau tambah ini, kemudian di sini kita pilih internet. Ya, jadi Ether 1 jaringan yang mengarah ke internet kita pilih agar router ini dapat masuk internet. Setelah kita pilih, kita klik enable, kemudian kita pilih yes, kemudian kita klik OK. Kita lihat di sini sudah ada IP jaringan internet. Oke, selanjutnya ini kita close saja. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 4. Tadi soal nomor 4. Sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 5. Kita beri gateway terlebih dahulu. Ya. Kita mengerjakan soal nomor 5. Kita klik IP, kemudian kita pilih routes, kemudian di sini kita klik pada tab routes, kita klik add. Di sini kita kliknya gateway. Oke, pada tab general kita pilih gateway. Kalau kita lihat di atas ini di route list itu kita lihat ada gateway-nya 172.16.65.1, itu kita ketik kembali di sini 172.16.65.1. Oke, kita tidak usah rubah yang lain, hanya ini saja gateway. Kemudian kita klik apply. Di sini sudah terbaca Ether 1, kita klik OK. Ini langsung saja kita close. Kita pindah ke langkah selanjutnya, yaitu untuk mengerjakan soal nomor 6 dan 11, memberi IP address jaringan lokal dan jaringan wireless. Oke, kita masuk ke IP, kemudian kita pilih address. Ini adalah Ether 1 yang sudah kita DHCP tadi. Selanjutnya kita menambahkan IP dari jaringan lokal dan jaringan wireless. Pertama kita tambahkan jaringan lokal terlebih dahulu. IP jaringan lokal tersebut adalah 192.168.100.1/25. Ini sesuai soal jaringan lokal. Di sini interface-nya kita pilih lokal. Ya. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kita tambahkan lagi untuk jaringan wireless, IP jaringan wireless, kita klik add. Kita masukkan IP yang sesuai soal 192.168.200.1/24. Interface-nya jangan lupa kita ganti ke wireless karena kita akan menambahkan IP jaringan wireless. Kalau sudah, kita klik apply, klik OK. Oke, pastikan di sini jaringan internet sudah ada IP-nya, jaringan lokal sudah ada IP-nya juga, dan jaringan wireless sudah ada IP-nya. Ya, Ether 1, Ether 2, Ether 3. Kalau sudah, kita klik close. Kita pindah ke langkah selanjutnya, yaitu soal nomor 7 dan nomor 13. Kita membuat DHCP pool sebanyak 99 klien. Masuk ke IP, kemudian kita pilih DHCP server. Oke,
pada tab DHCP ini kita pilihnya DHCP setup. Oke, kita pilih yang pertama jaringan lokal dulu. Kita bikin DHCP pool 99 client untuk jaringan lokal. Kita klik next, next, next. Oke, pada address give out ini kita ganti menjadi 100 ya, karena IP-nya dimulai dari 100.2 kemudian sampai dengan 100.100 ini DHCP poolnya adalah 99. Oke, setelah itu kita klik next, next, next. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan lagi untuk DHCP pool 99 client untuk jaringan wireless. Kita klik lagi DHCP setup. Kita pilihnya wireless Ether 3. Kemudian kita klik next, next, next. Di sini kita rubah juga menjadi 100. Ya, ekornya saja. Setelah itu kita klik next, next, next. Oke. DHCP pool 99 client sudah kita kerjakan untuk soal nomor 7 dan nomor 13. Selanjutnya kita close ini. Kemudian kita ke langkah selanjutnya, kita akan mengisikan DNS ya, soal nomor 1 dengan cara kita klik IP, kemudian kita pilih DNS. Oke. Di sini kita isikan 8888. Kemudian kita pilih panah bawah ini, kemudian kita tambah lagi 1111. Jangan lupa dicentang allow remote request, kemudian kita klik apply, klik OK. Oke. Selanjutnya kita akan mengalirkan jaringan internet yang tadi ke komputer kita. Kalau kita lihat di sini masih no internet access. Kita akan mengalirkan internetnya dengan cara pilih IP, kemudian pilih firewall. Di bagian tab NAT, di tab NAT sini kita pilih add, kemudian kita pilih tab advance, tab general. Di tab general sini kita pilihnya SRC NAT. Ini sudah otomatis, sudah langsung SRC NAT. Kemudian di out interface-nya kita pilih jaringan internet Ether 1. Oke. Kemudian setelah itu kita pilih action. Di action sini kita pilih mask curate. Setelah kita pilih, kemudian kita klik apply dan OK. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini perubahannya bahwa komputer sudah terhubung dengan internet. Oke. Jika komputer kalian masih belum terhubung internet, maka kalian bisa buka pengaturan internet. Oke. Kemudian kalian pilih change adapter option. Kemudian pastikan kalian mematikan seluruh jaringan yang ada kecuali adalah jaringan lokal atau jaringan internet yang terhubung ke komputer, bukan jaringan WiFi atau jaringan yang lainnya. Oke, kita klik kanan, kita periksa IP-nya. Jika masih belum terhubung ke internet ya, kalian periksa IP komputer, pastikan dia otomatis ya. Kalau sudah otomatis, komputer kalian akan terhubung ke internet. Namun jika terdapat IP ya, maka kalian harus pilih otomatis agar IP komputernya terhapus, IP statiknya terhapus dan menjadi DHCP. Kita klik OK, maka komputer kalian akan terhubung ke internet. Jika masih belum terhubung, kalian bisa klik disable. Bisa juga melakukan dengan cara klik kanan, kemudian klik enable lagi. Oke. Setelah di enable, pasti jaringan komputer kalian akan terhubung ke internet. Oke. Nah, ini karena kita disable tadi, dia logout, kemudian kita enablekan lagi, kita pilih reconnect agar dia bisa terhubung kembali. Oke. Jaringan sudah masuk ke komputer. Selanjutnya yang kita lakukan adalah
mengerjakan soal nomor 2, yaitu NTP. Kita pilih sistem, kemudian kita pilih SNTP client, kemudian kita akan centang enable. Di sini kita isikan id.pool.ntp.org. Oke, di bawah sini kita isikan asia.pool.ntp.org. Jika sudah, kita klik apply, maka dia akan berubah menjadi IP. Nah, ini berarti sudah terhubung ya, sudah jalan. Jika ini error atau tidak terhubung, kita gunakan new terminal. Jika ini tidak berubah menjadi IP seperti ini ya. Namun jika sudah berubah IP begini, kita tidak perlu menggunakan terminal lagi ya. Di sini kita bisa ping. Agar untuk mendapatkan IP-nya, kita lakukan ping id.pool.ntp.org. Oke, yang tadi kita ketikkan di primary NTP server. Oke, kita tekan enter. Di sini kita mendapatkan IP-nya, kita Ctrl C untuk berhenti. Kemudian kita ping lagi asia.pool.ntp.org untuk mendapatkan IP-nya. Kita tekan Ctrl C untuk berhenti. Nah, di sini kita bisa melihat IP dari id.pool.ntp.org dan asia.pool.ntp.org. Oke. Untuk yang tidak berubah menjadi IP ya. Jika sudah seperti ini, kita bisa lanjut klik OK dan kita lanjut ke langkah selanjutnya. Namun jika tidak muncul IP seperti ini, kita bisa melakukan ping di new terminal untuk mendapatkan IP seperti ini. Oke, setelah kita mendapatkan IP seperti ini, kita lanjut, kita copy, kita isikan, kemudian ini juga kita copy. Pastikan yang kalian copy adalah IP-nya saja, tidak usah sampai spasi-spasinya seperti ini atau bahkan lebih seperti ini. Yang kalian copy hanya IP-nya saja. Kita klik kanan, kita klik copy, kita masukkan IP-nya di sini. Oke, setelah masuk seperti ini, kita klik apply, ya, klik OK. Ini bagi yang tidak muncul tadi ya. Namun jika sudah muncul dengan cara mengetik ID seperti ini, kalian tidak perlu melakukan ping di new terminal ya. Oke, jika sudah muncul seperti ini, kalian tidak perlu melakukan ini. Namun jika ini tidak muncul, kalian bisa melakukan ini. Klik apply, klik OK, ini di close. Oke, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Kita masuk ke IP, kemudian kita pilih web proxy. Jangan lupa dicentang enable dan anonymous. Di bagian chess administrator, ini kita disuruh untuk menuliskan nama peserta @sekolah.scha.id. Kita tuliskan nama kita di sini @smk.ika.sch.id. Oke, setelah kita menuliskan ini, kita klik apply, kita klik OK. Kita pindah lagi ke langkah selanjutnya. Kita setting clock dulu ya, untuk menyesuaikan jam kita ya. Kita pilihnya tadi sistem, kemudian kita pilih clock. Di bagian time sini kita pilih zonanya Asia Makassar ya. Ingat, kita pilih, bukan kita ketik. Kita pilihnya Asia Makassar. Ini KM ini. Oke, kita pilih, kita klik apply. Di sini akan berubah jadi plus 08 untuk zona waktu. Kita klik OK. Selanjutnya
Kita akan mengerjakan soal nomor 8. Soal nomor 8, kita akan melakukan blokir ping ke router dengan cara kita masuk ke IP, kemudian kita pilih firewall. Di sini kita pilih tab filter rules. Kita pindah ke tab filter rules, jangan di NAT karena itu berbeda. Kita pilih tab filter rules, kemudian kita klik add. Oke, setelah kita klik add, ini terbuka new firewall rules ya. Kita pilih chainnya, ini adalah input, kemudian source addressnya adalah IP yang akan diblokir, yaitu kalau kita lihat di soal yaitu 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Oke, sudah. Kita selanjutnya kita protokolnya kita ganti dengan ICMP. Kemudian di bagian actionnya kita pilih drop. Oke. Sorry, ini tulisannya merah, ada yang salah. Ternyata di sini belum ada titiknya. Oke. Nah, jika biru berarti sudah benar. Jika merah berarti ada yang salah. Kita periksa lagi. Oke. Setelah itu kita pilih input, kemudian kita isikan IP yang akan diblokir, kemudian protokolnya ICMP. Di bagian action kita pilih drop. Kita kasih keterangan bahwa ini adalah untuk blokir ping ke router ya. Blokir ping ke router. Kenapa kita kasih komen supaya nantinya kita bisa tahu yang mana firewall untuk blokir ping ke router, yang mana firewall blokir ping ke wireless dan lainnya. Kita klik apply, kita klik OK. Sini kita bisa lihat ada keterangannya bahwa ini adalah firewall untuk blokir ping ke router. Oke. Selanjutnya kita akan memblokir ping ke client wireless, soal nomor 9. Kita klik masih di firewall, kita klik add. Kemudian di tab general sini kita pilihnya forward. Kita biarkan dia forward. Kemudian source address-nya kita isikan sesuai soal, yaitu 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Ya, ini adalah IP yang diminta soal untuk diblokir agar tidak bisa ping ke client wireless. Nah, destination address-nya adalah IP dari wireless sendiri. Nah, IP wireless tadi kita sudah atur 192.168.200. Namun di sini kita tidak bisa isikan satu sesuai IP address yang kita setting di awal tadi. Kita di sini bisa mengisinya dengan 0/24. Ya, kita tidak bisa simpan dia kalau posisinya di sini adalah 1. Jadi kita isinya dia 0. Kemudian protokolnya adalah ICMP juga. Sama-sama blokir ping kayak tadi. Kemudian di tab action kita pilih drop. Kita beri komen. Ini adalah firewall untuk blokir ping ke wireless. Kita klik OK, apply OK. Sini bisa kita lihat keterangannya sudah muncul. Kemudian selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 10, yaitu buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan di disk. Ya, yang pertama kita masih di firewall, kemudian kita klik add. Di bagian general kita pilih bagian general. Chainnya ini kita pilihnya input. Kemudian di bagian action
Di bagian action kita pilih log, kita centang juga log ini. Kemudian log prefixnya kita isikan akses ke router, ya, kita ketik saja seperti ini. Kemudian kita klik apply, kita klik OK. Kita bisa lihat lognya di sini sudah mulai tercatat ke logging, ya. Jika log ini kita matikan, maka ini berhenti, ya. Kalau kita nyalakan, dia akan jalan lagi, ya. Setelah itu kita disuruh untuk menyimpan lognya itu di disk. Kalau kita lihat di sini masih tersimpan di memori, kita akan merubah memori ini menjadi disk dengan cara klik sistem, kemudian pilih logging. Di sini kita akan merubah topik setiap actionnya menjadi disk, ya. Kita rubah satu persatu, kita klik 2 kali, kemudian muncul seperti ini. Kita actionnya kita ganti menjadi disk, kita klik OK. Oke, kemudian yang kedua lagi kita klik 2 kali, kemudian kita klik disk, kita OK. Yang ketiga kita rubah lagi disk, kita klik OK. Kita bisa lihat di sini sudah berubah menjadi disk, ya. Artinya lognya sudah tersimpan ke disk. Oke, kita close saja, Kita ke soal selanjutnya. Kita akan mengerjakan soal nomor 15, yaitu memblokir akses internet di luar dari jam 7 sampai jam 16, ya. Jadi internet hanya bisa diakses pada jam 7 sampai jam 16. Ya, masih di bagian firewall ini, kita klik add. Kemudian di sini di tab general, kita pilih chainnya forward. Kemudian kita pilih in interface-nya itu wireless, ya. Header 3 wireless. Kemudian pada tab extra kita pilihnya time. Di time sini kita beri jam yang akan diblokir, ya. Oke, karena internet hanya biasa diakses dari jam 7 sampai jam 16, artinya internet ini akan diblokir dari jam 16 sampai jam 7 dan akan aktif lagi internetnya mulai dari jam 7 sampai jam 16. Oke, jika sudah kita pindah ke tab action. Di bagian tab action ini kita pilih drop. Oke, kita beri komen blokir internet jam 16 sampai 07. Kita klik OK, kita klik apply OK. Oke, ini firewallnya berwarna merah karena dia masih inactive time atau jamnya belum sampai di jam 4. Jika nanti ini jam 4, maka firewall ini akan aktif, ya. Dia akan berubah menjadi tulisan hitam. Karena sekarang masih belum jam 4, makanya tulisannya masih merah. Ini bukan merah karena salah, ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 16, yaitu memblokir situs Linux, ya. Masih di firewall, kita klik add, kemudian kita pilih general. Di bagian chainnya kita pilih forward. Kemudian di bagian protokol kita pilihnya TCP. Oke, kita pilih TCP. Kemudian destination portnya kita ketikkan 443. Ini untuk website HTTPS 443. Selanjutnya di tab advance itu kita isikan TLS host, ya. TLS hostnya itu adalah linux.org.
ya, kita gunakan bintang linux.org. Ini adalah website yang akan kita blokir, website linux.org, ya. Karena formatnya HTTPS, maka di sini kita beri 443, ya. Oke. Setelah itu kita pindah ke tab action. Tab action kita pilih drop. Oke, kita beri komen. Ini adalah firewall untuk blokir Linux, ya, .org. Oke, kita klik OK, kita klik apply, kita klik OK lagi. Ya, kita bisa lihat dia sudah masuk. Selanjutnya kita akan mengerjakan soal nomor 17. Di soal nomor 17 kita diminta untuk memblokir file MP3 dan file MKV. Nah, yang pertama kita tambahkan dulu untuk firewall MP3 terlebih dahulu. Kita masih di bagian firewall, masih di filter rules, kita klik add. Kita pilih tab general. Di sini kita chainnya adalah forward. Kemudian protokolnya kita pilih TCP, ya, TCP. Kemudian di tab advance, pada tab advance konten kita beri MP3, ya. .mp3 ya, .mp3. Jangan hanya mp3, nanti tidak terblokir. Kita harus kasih titik juga, ya. .mp3. Kemudian pada tab action kita pilihnya drop. Kita beri komen juga. Kita beri komen, ini adalah firewall untuk blokir mp3. Kita klik OK. Kita klik apply. Kita klik OK. Di sini sudah muncul juga. Selanjutnya masih soal nomor 17, blokir file MKV. Di bagian firewall, masih di firewall bagian filter rules, tab filter rules, kita klik add lagi. Kita klik tab general. Kemudian chainnya masih forward. Protokolnya juga masih TCP. Ya. Kemudian di bagian advance kontennya kita isikan MKV, ya, sesuai dengan soal yang meminta untuk memblokir file MKV. Kemudian di actionnya kita pilih drop, kita beri komen, ini adalah firewall untuk blokir MKV, blokir file MKV. Kita klik OK, kita klik apply, OK. Nah, semua firewall sudah kita masukkan, ya. Yang pertama adalah blokir ping ke router, yang kedua blokir ping ke wireless, kemudian ada log juga agar tercatat ke logging, kemudian tersimpan ke disk sudah juga. Kemudian akses internet hanya di jam 7 sampai jam 16 dan diblokir pada jam 16 sampai jam 7 sudah juga kita tambahkan. Begitu juga dengan blokir situs linux.org, blokir file mp3 dan MKV juga sudah kita lakukan. Sebelum kita melanjutkan ke soal selanjutnya, pertama kita harus membuat ini kita close saja dulu. Kita membuat hotspot terlebih dahulu, ya, dengan cara masuk di IP, pilih hotspot, kemudian kita pilih hotspot di bagian servers, ya, bagian servers kita pilih hotspot setup. Kita pilihnya wireless, kemudian kita klik next, 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 next. Nah, sampai di DNS name. Sampai di DNS name ini kita beri nama DNS name kita adalah ukk.net. Ini wajib kita isi untuk halaman login nanti. Oke. Setelah kita isi DNS name, kita lanjut next. Ini kita kasih password saja admin, kemudian kita klik next, selesai. Nah, kita bisa lihat di server profiles, ini sudah jadi profile yang hotspot yang kita buat tadi, ya. Di server profile sudah kita lihat ada ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat password mikrotik. Ya, tujuan dari password mikrotik ini agar kita bisa login ke Micmon menggunakan password mikrotik ini.
ya, dengan cara kita masuk ke sistem, kemudian kita pilih password. Oke, ini kita geser dulu. Di sini ya, kita akan membuat password MikroTik. Di bagian old password itu tidak usah kita isi karena old password kita tidak ada. Kita bisa login tadi tanpa password, login Winbox tanpa password. Jadi di sini kita kosong. Kemudian new passwordnya kita buat password baru. Kita tuliskan password barunya 1234 saja, yang gampang. Kemudian confirm password, kita ketik kembali password yang kita bikin di atas 1234. Oke, kalau sudah kita isi 1234, kita klik change. Password MikroTik sudah tersimpan. Ya, kalau kita keluar, kemudian kita masuk, ini sudah tidak bisa kosong. Ya, kita harus masuk sesuai dengan password yang telah kita buat tadi. Ya, kalau kita klik connect, maka di sini dia bilang kesalahan pada username atau password. Ya. Artinya kita harus mengisi password di sini 1234 ya, agar bisa masuk ke Winbox. Kemudian kita klik connect ya, baru dia bisa masuk. Kalau tanpa password dia tidak bisa masuk. Oke. Untuk konfigurasi pada Winbox kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi access point. Ya, access point dulu yang kita konfigurasi. Kemudian setelah itu baru kita konfigurasi Mikmon. Untuk mengkonfigurasi access point, maka kita harus memasang kabel access point ini langsung ke komputer. Kita cabut dulu yang di sini. Kemudian ini kita lepas dulu yang mengarah ke router. Ini kita lepas dulu. Ya, kita gantikan dengan kabel access point. Oke, kita pasang langsung ke komputer. Oke, ini tujuannya untuk konfigurasi access point ya. Nah, secara otomatis Winbox itu keluar dengan sendirinya karena kita sudah cabut kabelnya. Nah, ini kita minimize saja dulu. Kemudian setelah kabel UTP terpasang langsung ke komputer, kita pastikan IP kita adalah automatic ya. Kita pastikan IP kita automatic dengan cara kita buka internet setting, kemudian kita pilih change adapter option. Kemudian ini kita cek IP-nya, pastikan adalah kosong ya. Nih, kosong ya. Kosong. Kita klik OK saja. Close. Jika IP sudah kosong, yang langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah membuka Google Chrome. Ya, kita buka Google Chrome. Setelah Google Chrome terbuka, kita ketik alamat setup access point-nya. Access point-nya yaitu 192.168.0.1. Kita tekan enter. Ini alamat setupnya ya. Kemudian kita langsung saja kita pilih save and connect. Di sini username sudah ada admin, passwordnya kita biarkan kosong, langsung saja kita klik login. Oke, sudah terbuka halamannya. Kita pilih tab setup. Terbuka, ini langsung isi setupnya, langsung kita klik next. Di sini kita pilih static IP karena kita akan mengatur IP wireless itu dengan segmen 200 sesuai soal. Kita klik next. Pada IP address ini kita ketik IP address 192.168.200. Kita isikan 200.3. Kita buat IP-nya ya, IP access point. Kemudian subnet masknya kita tahu 255.255.255.0. Default gateway-nya sama seperti di atas, hanya beda di akhir.
Oke. Kemudian primary DNS-nya itu adalah 8888. Secondary DNS ini hanya opsional. Kita boleh isi, boleh juga tidak, ya. Kita isi saja 1 sesuai yang kita buat tadi ya. Setelah ini sudah semua terisi, kita klik next. Di sini kita akan mengerjakan soal nomor 12 ya. Soal nomor 12 yaitu SSID itu disuruh untuk dirubah menjadi nama peserta @proxy_ukk. Nah, di sini kita rubah SSID ya. SSID kita rubah menjadi nama peserta @proxy_ukk. Oke. Kita isi seperti ini, kita tulis seperti ini. Kemudian security-nya kita pilih disable. Kemudian kita klik next. Setelah itu kita pilih finish. Kita tunggu prosesnya restart. Oke. Ini posisi sudah terrestart, access point sudah terrestart sesuai settingan kita. Kita bisa cek di sini settingan kita tadi. Kita pilih setup, kemudian kita pilih internet setup. Ya, kita bisa lihat IP yang kita masukkan tadi sudah muncul di sini dengan DNS servernya. Ya, itu berarti konfigurasi kita untuk access point sudah selesai. Kita close saja ini karena sudah selesai. Setelah kita selesai mengkonfigurasi access point, kita kembalikan lagi portnya ke Ether 3. Kita kembalikan lagi ke port Ether 3. Access point kita kembalikan ke port Ether 3 dan port Ether 2. Port Ether 2 kita kembalikan lagi ke posisinya yang tadi, yaitu langsung ke komputer. Oke, pastikan kabelnya sudah kembali ke posisi awal. Jika sudah kembali ke posisi awal, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi Micmon. Kita buka folder UKK-TKJ, kita buka folder Micmon server, kita buka aplikasi Micmon server. Oke. Pastikan servernya online. Jika kalian menemukan offline, kalian tinggal ganti saja portnya 8080, kemudian klik change port, kemudian klik start server, maka dia akan berubah menjadi online ya. Itu jika statusnya offline ya. Namun jika sudah online, kalian bisa langsung klik saja open Micmon. Oke, halaman login Micmon sudah terbuka. Untuk login Micmon standar, kita langsung bisa mengetikkan namanya Micmon pakai huruf kecil. Kemudian password standarnya itu 1234 ya, 12 Micmon 1234. Ini adalah login standar sebelum dirubah ya. Kalian bisa merubahnya nanti setelah kalian bisa login di awal ini. Oke, setelah kita masukkan username dan passwordnya, kita klik login. Nah, ketika kalian menemukan ada konfigurasi seperti ini pada router list, kita klik delete saja, kita hapus ya. Kita buat konfigurasi baru ya, dengan cara kita klik add router. Kemudian di session name sini kita tulis nama kita saja. Kemudian di sini boleh kita tulis nama hotspot kita. Ya, kita tulis juga nama hotspot kita misalnya. Ya. Hotspot name, session name kita sudah isi. Di bagian sini IP mikrotik yang kita masukkan itu adalah 192.168.100.1 yang tadi kita sudah buat di awal. Kemudian username dan password ini kita lihat di mana? Kita bisa lihat di
Winbox kita ini ya, pada saat login itu dia admin, dan password yang telah kita buat tadi adalah 1234. Kita bisa gunakan itu untuk di sini. Kita ketik admin, kemudian passwordnya 1234 ya. Oke. Kemudian DNS name kita lihat di mana. DNS name itu yang telah kita buat tadi di hotspot. Nah, kita connect dulu ini. Kita bisa lihat di sini hotspot, IP, hotspot. Kita lihat di server profile, DNS name-nya itu adalah ukk.net ya, yang tadi kita buat ya. Kita isikan di sini ukk.net. Oke, setelah kita isi semua, kemudian kita klik save. Oke, sudah di save, sudah tersave. Kita coba ping. Ini sudah ping oke. Selanjutnya kita pilih connect. Nah, ini dashboardnya sudah terbuka. Ini kita akan mengerjakan soal nomor 14 ya, membuat 20 akun hotspot secara random ya. Kita pilih hotspot. Kemudian sebelum kita membuat 20 akun secara random, pertama kita harus membuat profile terlebih dahulu ya. Caranya kita klik user profile, kemudian kita pilih add profile. Nah, ini profile yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum kita membuat akun hotspot. Sini saya akan membuat voucher 1 hari ya, 1 hari. Kemudian address poolnya kita biarkan saja seperti ini. Kemudian share usernya kita biarkan seperti ini. Di sini kita isikan rate limit upload dan download ya. Kita berikan limitnya 1 M per 1 M ya. Uploadnya 1 megabit per second, kemudian downloadnya juga 1 megabit per second. Kemudian di expire mode kita bisa pilih remove, notice, remove and record, notice and record, bebas. Kita boleh pilih mana saja, asal jangan none atau select ya. Setelah dipilih, validity-nya muncul. Kita isikan validity sesuai dengan voucher yang mau kita buat, yaitu 1 hari. Berarti validity-nya itu adalah 1 day ya. 1 hari itu 1 day. 1 hari 1 day. Kemudian price-nya kita isi 5.000 misalnya. Ya, jadi kita akan membuat voucher 1 hari seharga 5.000 ya. Kalau sudah kita isi semua, kita klik save ya. Kita lihat ini sudah tersave. Nah, kita bisa lihat di profile list. Sini sudah muncul. Selanjutnya kita akan membuat 20 akun secara random. Kita klik user, kemudian kita pilih generate. Nah, di sini kuantitinya kita isikan 20 karena yang di soal itu kita disuruh membuat 20 akun secara random. Nah, kita isikan 20. Kemudian kita langsung ke profile. Kita pilih profile yang tadi kita buat ya, profile 1 hari. Setelah itu kita langsung pilih generate. Nah, setelah kita generate, kita bisa lihat user list yang tadi. Bisa lewat di sini atau bisa juga lewat di sini, user list. Ya, ini adalah user list yang barusan kita buat ya. Untuk melihat bentuk vouchernya, kita bisa pilih comment. Kita pilih vouchernya. Kemudian kita pilih default ya. Nah, ini untuk mencetak voucher ya. Nah, kita tidak usah pilih cetak, kita cancel saja. Di sini kita sudah bisa melihat voucher WiFi kita. Oke. Nah, setelah sampai di sini, segala konfigurasi untuk soal UKK TKJ 2021 telah selesai. Tinggal memasuki tahap uji cobanya. Nah, sebelum kita memasuki tahap uji coba, kita coba WiFi-nya dulu. Kita connect ke handphone kita. Oke, kita akan coba menghubungkan WiFi-nya. Kita aktifkan dulu WiFi-nya.
Kemudian kita pilih SSID yang telah kita buat tadi. Oke, kita masuk ke halaman login. Kita pilih salah satu vouchernya, voucher yang telah kita buat tadi ya. Kemudian passwordnya, kita klik connect. Oke, ini kita sudah berhasil login. Selanjutnya kita akan mengecek IP yang terhubung ke handphone kita ini dengan cara kita klik di sini. Di sini kita bisa melihat alamat IP-nya ya. 192.168.200.100. Nah, ini akan kita coba ping nanti. Oke, selanjutnya kita akan memasuki tahap uji coba ya. Yang pertama yang kita uji coba adalah ping ke wireless. Kita periksa dulu IP kita sudah masuk dalam soal nomor 9 atau tidak ya. IP komputer kita cek dulu. Kita lihat IP kita di sini adalah 100.100. Kalau kita lihat soal nomor 9, itu IP kita sudah masuk, yaitu IP terakhir. IP yang tidak dapat ping ke klien wireless ya. Dari IP 100.51 sampai 100.100 dan IP kita ini sudah masuk. Kita akan coba ping ke wireless tadi. Kita buka command prompt. Nah, di sini kita akan coba ping client wireless. Kita ketik di sini ping 192.168.200.100. Ini adalah IP client wireless ya. Kalau kita enter, harusnya jawabannya adalah RTO, request timeout ya. Ini berarti firewall kita sudah jalan ya, request timeout. Jika ada reply-nya, itu berarti firewall kita ada yang salah. Oke, ini uji coba untuk blokir ping ke wireless sudah berhasil. Selanjutnya kita uji coba ping ke router, apakah sudah terblokir sesuai yang kita lakukan tadi atau tidak. Kita ketik ping IP router 192.168.100.1. Nah, ini masih connect. Kenapa dia connect? Dikarenakan IP kita yang tadi itu adalah 100.100. Itu tidak termasuk dalam soal nomor 8. IP yang diblokir itu adalah IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50. Sedangkan IP kita sudah di luar dari soal. Kita akan merubah IP kita agar masuk ke dalam soal ya. Kita close dulu, kita pilih properties. Kemudian kita pilih TCP4. Kita buat IP kita masuk ke dalam soal 192.168.100. Kita ambil 10 ya, karena yang diblokir itu dari 100.2 sampai 100.50. Oke, gateway-nya kita isikan juga, DNS juga kita isi. Kita klik OK, kita klik OK lagi 2 kali, pastikan kalian 2 kali klik OK. Kemudian sekarang kita uji coba ping. Ini kita close aja dulu. Ya. Sekarang kita uji coba ping lagi IP router yang tadi yang connect ya. Kita tekan enter, maka ping kita sudah diblokir, request timeout ya, karena IP tadi kita sudah masuk sesuai soal, sesuai konfigurasi firewall yang kita blokir IP-nya. Kemudian uji coba selanjutnya adalah kita akan membuka website Linux. Kita akan mencoba buka website Linux dengan cara buka Google Chrome. Kita klik tambah. Kita buka website linux.org. Tekan enter.
Ini website tidak akan terbuka karena kita sudah setting tadi firewallnya agar diblokir. Kemudian kita akan mencoba juga firewall blokir MP3. Kita tambah baru sambil menunggu. Kemudian kita ketik di sini index of MP3. Nah, ini kita coba buka ya. Nah, ini sudah berhenti loading, kita bisa lihat situs tidak dapat dibuka. Kita coba buka file-file MP3 ya. Ini kita buka album, kita cari album-albumnya, kita pilih salah satu albumnya. Nah, sambil menunggu kita buka lagi baru, kita coba download file MKV. Ya, kita ketik index of MKV, kemudian kita buka saja yang paling atas. Nah, ini ada terbuka file-file MKV video yang berformat MKV. Nah, kita boleh pilih salah satunya. Kita tunggu. Ini MP3 juga tidak mau terbuka, kemudian Linux juga sudah tidak terbuka. Nah, ini berarti bahwa firewall Linux kita itu sudah jalan. Ya, kita bisa cek di sini. Kita connect, kita buka kembali. Kita buka kembali firewall kita. Ya, kita lihat di blokir Linux ini sudah jalan, sudah ada datanya. Ini berarti firewallnya jalan. Kemudian ini juga sudah jalan. Tadi yang tadinya merah sekarang sudah hitam karena sudah kita bisa lihat di sini sudah jam 4 lewat, sudah waktunya blokir internet dari jam 4 sampai jam 7 pagi. Setelah jam 7 pagi maka internet akan aktif kembali untuk jaringan wireless ya. Untuk jaringan komputer ini tetap terkoneksi. Oke, kita coba matikan firewall ini terlebih dulu, firewall blokir Linux. Kita X. Kemudian kita lihat website Linuxnya mulai bergerak kembali. Ini sudah mati ya, sudah berhenti ya, karena kita sudah blokir tadi. Ini juga berhenti. Kita coba Linux ya. Nah, Linux sudah terbuka. Linux sudah terbuka karena firewall Linux ini kita sedang matikan. Kalau kita nyalakan kembali, maka Linux ini tidak akan bisa terbuka lagi. Kita mundur, kemudian kita maju lagi. Ini masih terbuka, kenapa? Karena dia sudah tersimpan ya, tersimpan di history. Kita clear history terlebih dahulu agar Linux ini kembali tidak bisa dibuka. Kita klik close. Kita buka history. Kita buka history di sini, kita clear dulu. Ini kan dia sudah tersimpan. Jadi kalau kita buka lagi di sini, kalau kita buka lagi dia, walaupun firewallnya aktif, dia akan tetap terbuka karena di history ini dia sudah ada tersimpan ya. Ini kita clear dulu, ini kita close dulu Linuxnya, kemudian ini kita clear data. Oke, kemudian kita coba buka lagi dia linux.org. Oke, harusnya dia sudah tidak terbuka karena kita sudah clear ya. Oke, dan posisinya di sini blokir Linuxnya menyala, jadi harusnya si Linux yang akan kita buka ini tidak bisa terbuka lagi. Oke, sekian konfigurasi kita. Dengan uji coba pun kita sudah lakukan, maka dengan ini soal UKK TKJ 2021 paket 4 telah selesai kita kerjakan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.